produk antara cash flow di sini dengan cash flow di intermediate atau di principal accounting ya. Jadi kalau principal atau di intermediate kan cash flow-nya itu ada statement sendiri ya, statement of cash flow statement ya. Nah, kalau di sini kita fokus pada ini, free cash flow ya. Jadi fokus kita sebenarnya di slide 10 ini. Free cash flow. Apa itu free cash flow? Free cash flow itu artinya cash flow yang sisa. Justru kita mau ngitung ini cash flow yang sisa setelah cash kita semua dipakai untuk operating sama untuk investasi. Investasinya itu bisa dalam bentuk working capital, bisa dalam bentuk capital expenditure. Capital expenditure itu untuk yang fixed asset maksudnya. Sedangkan yang working capital untuk yang current ya. Jadi ada dua ini, yang operating dan investing. Yang finance-nya kenapa nggak dihitung di free cash flow? Karena justru hasil menghitung free cash flow ini, kalau misalnya free cash flow-nya ternyata negatif, berarti kita perlu financing. Kita perlu minjem, atau kita perlu menerbitkan saham. Jadi justru hasil hitungan free cash flow ini apanya ya, filosofinya ya. Free cash flow ini hasil hitungannya justru dipakai untuk keputusan apakah kita perlu financing tambahan, apakah kita perlu ngutang, ataukah kita perlu financing itu kan ada dua ya, satu melalui utang, satu lagi melalui penerbitan saham baru. Hanya ada dua ya, financing itu hanya bisa melalui utang atau equity. Jadi justru makanya di dalamnya ini tidak ada borrowing-nya, unsur borrowing yang tidak ada, unsur non current liabilities-nya nggak ada dihitung. Hanya operating dan investing aja. Ya, nah terus kalau kita lihat yang operating ya di rumus ini, itu net operating income dikurang tax ditambah depreciation expense. Kenapa ditambah depreciation expense? Ada yang bisa komen? Nggak ngeluarin uang sebenarnya, Pak. Betul, karena depreciation expense itu adalah non-cash cost, ya kalau kita bilang non-cash expense. Sementara yang kita hitung ini adalah cash flow, cash basis semua ini. Jadi ini makanya tadi di slide awal ya dibilang prinsip yang kita pakai di chapter ini adalah cash is king ya. Cash flow are the source of value ya. Cash-nya segalanya. Ya. Kemudian kenapa kita mengurangi taxes tapi kita nggak mengurangi interest expense? Dari operating income langsung kurang taxes. Nggak dikurang interest expense dulu. Kenapa? Kenapa enggak kalau misalnya kita hitung interest expense juga kan berarti ini harusnya net income tambah depreciation expense saja berarti. Net income after tax tambah depreciation expense kan cukup harusnya. Tapi kenapa kita mulai dari net operating income langsung kurang tax tanpa pakai tanpa pakai interest? Karena tadi yang di awal ya, free cash flow ini justru dipakai untuk menentukan kita mau financing atau enggak. Jadi belum sampai dengan menghitung free cash flow ini kita belum tahu kita perlu utang atau enggak gitu. Ya, justru ini menjadi ukuran bagi pemegang sahamnya. Nanti selanjutnya mereka harus ngutang atau menerbitkan saham baru gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya di slide 10 ini semuanya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Net working capital itu apa? Operating working capital. Kalau di sini ya, kalau di slide ini, dia bilang increase in account receivable, ditambah increase in inventory, dikurang increase in account payable. Jadi, kenaikan account receivable, kenaikan inventory, kurang kenaikan account payable. Sebenarnya, operating capital itu, working capital itu current asset kurang current liability. Sebenarnya itu aja. Tapi, di sini asetnya nggak ikut dihitung, cash-nya nggak ikut dihitung di current assetnya. Kenapa? Karena justru kita kan mau menghitung free cash flow. Ya, kita kan rumus ini mencari free cash flow. Justru kita mau mencari berapa sih cash-nya yang free
free for use. Jadi di rumus ini kita nggak masukkan cash. Increase in AR tambah increase in inventory kurang increase in account payable. Nah, sekarang saya tanya, kalau dari 2020 kita lihat laporan keuangan misalnya ya, kita bandingkan neracanya. Ada kenaikan inventory akhir di neraca 2019 ke 2020. Naiknya misalnya 20 juta. Dari sudut pandang free cash flow itu cash inflow atau cash outflow? Outflow. Kenaikan inventory. Cash inflow atau cash outflow? Outflow ya, karena kita anggap berarti kita butuh tambahan mengeluarkan cash ya. Jadi makanya jangan terbalik-balik, walaupun inventory itu adalah aset, posisinya debit saldo normalnya, kalau dia bertambah berarti debit, harusnya menambah aset, tapi dari kacamata cash kita mengurangi cash ketika kita menambahkan inventory. Ya, kita dari semua yang kita hitung hari ini itu dari kacamata cash ya, cash flow. Dan harus cash basis semuanya, revenue maupun expense-nya. Kalau ada penambahan utang dari tahun lalu ke tahun sekarang, cash outflow atau cash inflow? Inflow. Penambahan utang, cash inflow ya. Kenapa cash inflow? Karena harusnya kita bayar, misalnya kita beli inventory harusnya kita bayar 40.000, tapi karena kita utang 20.000, berarti kita hold cash-nya 20.000. Harusnya kita ngeluarin cash nih 40.000, tapi karena kita nambahin utang 20.000, jadi 20.000 itu kita hold cash-nya. Ya, jadi dari kacamata free cash flow itu plus cash inflow ya. Jadi itu jangan kebalik-balik. Sehingga sebenarnya kalau rumus ini ya kita lihat. Misalnya increase in account receivable-nya 60.000. Increase in inventory-nya 36.000. Increase in account payable-nya 18.000. Dikurangi hasil 78.000. Pertanyaannya, 78.000 ini inflow atau outflow? Operating capital-nya ini berarti. Outflow ya. Yeah. Outflow. Itu kenapa 78.000 ini kalau kita masukkan ke rumus investment in net operating capital, di rumus awalnya dia jadi minus ya. Gitu ya. Jadi di rumus ini yang paling belakang ini dia. Jadi minus 78.000 jadinya. Dalam prakteknya kalian bisa ikut pakai rumus ini atau bisa aja langsung gitu ya, nggak usah pakai rumus, yang penting kita tahu. Jadi bisa kita buat ulang ini kan, jadi increase in account receivable negatif 60.000. Langsung kita buat outflow dia kan, increase in inventory negatif 36.000, increase in account payable positif 18.000. Jadi jumlahnya menjadi negatif 78.000. Artinya investment in net operating working capital adalah cash outflow 78.000. Ya, bisa aja. Kalau mau masukin ke rumus yang tadi, berarti harus ngitungnya seperti ini. Izin Pak, Nurul Latifah belum ada CC Pak. Oke. Jadi di chapter hari ini ya, kita semuanya bicara tentang cash ya. Cash flow. Kacamatanya pakai kacamata cash flow. Jangan pakai kacamata akuntansi. Chandra Ningtyas sudah gabung. Tadi Abdillah Hamdi udah masuk belum? Belum ya. Mudah-mudahan segera bergabung. Ini udah 423 ya. Oh iya, ini siapa? Galaxy J5 siapa? Faiza ya? Faiza Pak. Oke. Faiza Pak. Berarti bukan dari Galaxy Bima Sakti nih. Dari Galaxy lain nih berarti nih. HP baru ini jangan-jangan nih. Iya, Faiza, HP baru ya? Enggak kok, Pak. Oh, enggak ya? Oke ya, kita lanjut ya. Sini ya jadinya ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, rumus ini berarti net operating income, profit itu tentu saja cash inflow. Tax yang kita bayar jadi cash outflow, makanya negatif.
depreciation expense ditambahkan kembali. Kenapa? Karena di awal kita pakai untuk ngurangin tax, ya. Jadi depreciation itu kenapa ditambahkan kembali? Karena di awal udah kita kurangin. Jadi net operating income ini di dalamnya udah dikurangin depreciation expense tadinya. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Kenapa kita mengurangin? Kenapa nggak langsung aja dari awal nggak dimasukin depreciation expense? Kenapa mesti udah dikurangin di sini, ditambahin lagi di belakang? Kenapa? Biar Karena mudah aja kali Pak nulisnya. bukan. Karena untuk ngitung pajak, depreciation expense itu adalah deductible expense, mengurangi cash outflow untuk pajak. Iya kan? Kalau kita kurangi penghasilan kita dengan depreciation expense dibandingkan dengan nggak usah pakai depreciation expense dari awal, maka pajaknya jadi berubah. Kalau kita kurangi dulu depreciation expense, pajaknya berkurang, nanti hasilnya kita tambahkan lagi depreciation expense-nya gitu ya. Jadi gitu caranya. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi di awal net operating income ini sudah dikurang depreciation expense dulu ini. Gitu. Untuk menghitung pajaknya, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Ya. Setelah dikurangi pajak, namanya NOPAT, ya kita istilahkan net operating profit after tax, kita tambahkan balik depreciation expense-nya. Itu ya. Nah, kemudian di chapter ini bilang cara ngitung depreciation expense ya, mengingatkan kembali aja bahwa menghitung cost dari satu fixed asset itu bukan hanya harga belinya kan, tapi juga apa? Harga beli ditambah shipping-nya, ditambah installation cost. Pokoknya sampai dengan aset itu ready to use kan gitu. Cara kita menghitung cost aset, historical cost aset untuk dimasukkan di neraca itu bagaimana kan, sampai seluruh biaya sampai dengan fixed asset tersebut bisa digunakan, ya kan? Mulai dari biaya freight-nya, dari mulai gudang penjual ngantar ke kita, kemudian kalau perlu installation cost, kemudian kalau ada insurance, semua kan masuk, ya. Kemudian jadi nilai itu nanti yang didepresiasi untuk menghitung depresiasinya, ya. Dan biasanya kita straight line ya, straight line method untuk finance. Ini ada yang masuk, sorry. Abdillah ya, Abdillah Handi masuk, Nurul. Abdillah ini joining terus dia, kayaknya memang ada gangguan juga nih di ininya. Oke, sambil nunggu ya. Menunggu Abdillah. Apa udah ya? Abdillah Hamdi udah masuk? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, berarti saya hitung hadir semua ya. Oke. Kita balik ya. Sini ya. Oke, sekarang kalau soalnya seperti ini ya. Equipment 500.000, di purchase 500.000. Kemudian 50.000 shipping and installation ya. Berarti total cost-nya 550.000 ya. Kemudian dia bilang ada salvage value, nilai sisanya 25.000. Berarti 550 kurang 25, 525. Kalau dia straight lines tinggal bagi 10 ya, 52.500. Itu aja ya, hitung depreciation-nya. 52.500. Oke, ini yang tadi ya. Sekarang kita coba satu contoh ya. Checkpoint 12.1 ini sebenarnya kelanjutan dari checkpoint 12.1 yang ada di buku ya. Nanti coba lihat di buku. Jadi, atau coba deh kita buka aja yang buku ya. Yang dari buku.
textbook ya, textbook chapter 12, checkpoint 12.1 tadi ya. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya contoh dari sini sebenarnya ya. Oke. Oke, ya lebih bagus gini ya, lebih besar gini. Ya, jadi ini ada clothing company ya, perusahaan tekstil terletak di El Paso, Texas. Ini perbatasan dengan Meksiko ya. Kalau kalian nonton film-film apa kartel-kartel itu ya, kartel-kartel narkoba itu ya kalau di Hollywood ya. Jadi perbatasan Amerika dengan Meksiko ya, di Texas ya, El Paso namanya. Jangan-jangan ini si Crockett ini juga hanya kedok aja nih ya, tekstil, padahal dia sambil jualan ini ya. Sambil jualan jadi suujon juga. Oke, padahal cuma buku ya. Oke, anyway dia mau mengganti mesin jahitnya ya menjadi automated sewing machine, jadi mesin jahit otomatis ya. Harganya 200.000. Oke, harga beli mesin ini 200.000. Operate for 5 years ya. Dan tidak ada nilai sisanya. Is not expected to have any value ya. Setelah 5 tahun. Jadi nggak ada nilai sisa. Apa tujuan dikasih tahu nilai sisa di sini? Ada yang bisa kasih pendapat? Di soal ini misalnya 0 nilai sisa dari sewing machine ini nanti di tahun kelima. Depresiasinya mungkin, Pak. Depresiasi 1, oke, yes. Apalagi? Sebagai penambah nanti di akhir masa manfaat asetnya, Pak. Gimana coba? Misalnya gimana? Ini siapa ini tadi yang komen barusan? Putri, Pak. Putri. Gimana maksudnya Putri? Misalnya? Jadi nilai sisa aset yang digunakan itu nanti akan jadi penambah di akhir masa manfaat aset. Jadi pas kenapa dia jadi penambah? Karena dia termasuk working capital ya Pak, atau kalau sepenangkap saya dia termasuk working capital yang baru bisa jadi pengurang di akhir tahun. Oke, hampir ya. Kenapa dia perlu data salvage value di akhir tahun? Dia bilang ini no value. Karena kalau dia bilang misalnya after which time, misalnya soal ini kita ubah ya, it is expected to have value of misalnya dari 200.000 nilai sisanya 20.000. Artinya apa kalau ada nilai sisa 20.000? Artinya mesin jahit ini bisa kita jual di tahun kelima, dapat duit 20.000, dapat cash inflow. Pokoknya gini, kita make it simple ya di chapter ini. Ada cash inflow, ada cash outflow, gitu aja semuanya. Dan harus habis, di akhir masa itu harus habis semua ini. Working capital-nya habis, mesinnya juga harus dijual lagi gitu. Jadi kalau dia bilang ini to have any value, artinya nggak laku lagi dijual mesinnya. Artinya nggak ada lagi, di tahun kelima nanti nggak ada lagi cash inflow yang datang dari mesin ini. Seandainya dia bilang ada value-nya, ada salvage value 20.000. Berarti di akhir tahun kelima ada cash inflow 20.000. Bisa kita jual lagi gitu ya. Nanti yang working capital beda lagi ya, Putri. Kalau working capital itu betul, nanti di akhir tahun juga dikembalikan, tapi dia bukan fixed asset ya. Working capital itu tadi adalah account receivable, inventory dikurang dengan account payable ya. Working capital itu kayak modal kerja awal. Misalnya gini kan, misalnya saya mau buka warung ya. Supaya warung itu bisa jalan, kan saya nggak mungkin tunggu dapat untung dulu baru jalan kan. Hari ini saya harus nyiapin dong awalnya stoknya kan. Isinya permen, Indomie, harus saya ada modal awal dulu kan. Memodalin awal, inventory awal. Ya. Saya masukin ke warung itu, misalnya 2 juta. Itu yang dibilang working capital, dan itu menjadi cash outflow di tahun ke-0 working capital ya. Setelah itu kan jalan nih warungnya, tahun pertama dia jalan working capitalnya 2 juta, tahun kedua dia jalan 2 juta, sehingga yang
working capital yang saya buat di tahun ke-0 itu dipakai di tahun pertama. Working capital tahun pertama dipakai tahun kedua. Sehingga working capital yang di tahun kelima, yang di tahun terakhir, itu harusnya dipakai di tahun ke-6, tapi proyeknya sampai 5 tahun. Makanya bisa menjadi dibilang pengembalian working capital. Nanti kita lihat ya contohnya. Jadi working capital, khusus working capital ya, diingat ya, dia muncul di 2 tahun yang berbeda. Pertama di tahun ke-0 sebagai cash outflow, yang kedua di tahun terakhir sebagai cash inflow dengan besaran yang sama. Karena dia dikembalikan, bisa kita tarik kembali. Ya, misalnya tadi inventory itu, saya beli Indomie misalnya 2 juta untuk modal awal buka warung. Ya, di tahun pertama Indomie-nya juga 2 juta yang saya beli. Di tahun kedua 2 juta, 2 juta, 2 juta, sehingga ada lag dia, ada lebih selalu 2 juta. Karena saya yang di tahun ke-0 itu hanya buat modal pertama saja. Gitu, supaya bisa jalan dulu aja. Ya, sehingga di tahun kelima ada modal yang sisa itu 2 juta. Untuk yang tadinya untuk tahun ke-6, tapi karena tahun ke-6-nya sudah selesai, kita 2 jutanya itu bisa menjadi cash inflow. Jadi working capital selalu untuk seluruh case di chapter ini muncul di tahun ke-0 dan muncul di tahun terakhir. Dan berbeda tanda, besarannya sama. Negatif di tahun pertama, positif di tahun terakhir. Ya. Izin Pak, Ya. Chandra Nitya sebelum disetujui masuk Pak. Oke, baru ini ya. Yuk. Nabila sama Chandra Imtiaz. Nah, tapi yang tadi, yang barusan kita buka ini bukan karena, nah ini yang salvage value, ini bukan karena working capital-nya, ya. Ini karena mesin itu sendiri bisa dijual, kalau tadinya ada salvage value 20.000 misalnya di tahun kelima. Nah, akan menjadi lebih complicated, dan nanti di akhir coba kita buat satu contoh ya. Menjadi lebih complicated kalau misalnya soalnya gini nih. Ya, saya ubah ya. Sewing machine ya, that will cost 200.000 is expected to operate for 5 years ya, nilai manfaat, masa manfaatnya 5 tahun. After which time it is expected to have value 20.000, berarti salvage value-nya 20.000. And it can be sold misalnya, dia bisa dijual seharga 50.000. Nah, ini lebih ini ya, jadi lebih jelimet ya. Jadi dia punya salvage value di tahun kelima itu 20.000. Tapi dijualnya, realnya, dia jual 50.000. Pertanyaannya, cash inflow-nya berapa? Karena apapun ceritanya, yang kita hitung di chapter ini hanya cash inflow atau cash outflow. Ya kan? Pertanyaannya, cash inflow-nya berapa? Yang di tahun kelima. Salvage value 20.000, kita jual 50.000. 50.000, oke. Selisihnya jadi apa? 50.000 dan 20.000. Selisihnya 30.000 berarti. Itu apa? Laba penjualan, Pak. Laba penjualan itu objek apa? Iya, masuk Capital income. gain itu objek apa? Pajak. Objek Pajak. Objek pajak. Jadi jangan lupa, cash inflow-nya 50.000, tapi ada cash outflow untuk bayar pajaknya lagi. Sebesar tarif pajak dikali selisihnya, 30.000. Ya, jadi di situ itu ada dua cash flow. Kalau salvage value-nya berbeda dengan harga jualnya. Ya, jangan lupa ya. Tadi kalau soal ini gampang karena dia have no value. Salvage value-nya 0. Selesai. Varian kedua, kalau dia punya salvage value 20.000, tapi dia jual juga 20.000. Berarti tinggal cash inflow 20.000 karena no tax. Dia nggak punya capital gain, nggak ada untungnya. Varian ketiga, salvage value-nya 20.000, tapi disposal value-nya, dia menjualnya, sale-nya 50.000, ada untung 30.000. Berarti cash inflow-nya 50.000, karena real-nya dia jual dapat duitnya 50.000, tapi dari 50.000 itu dia harus potong pajak. Cash outflow-nya sebesar 30.000, keuntungannya dikali tarif pajaknya yang dikasih tahu di soal ya. Nanti kita lihat ada contoh yang seperti itu nanti ya. Oke, jadi kembali ke sini ya. Nah, dengan membeli sewing mesin, jadi kalau soal ini dia nggak ada salvage value di akhir tahun ya, jadi gampang. Dengan membeli sewing mesin yang baru tadi,
diharapkan revenue-nya naik 360.000 per tahun selama 5 tahun. Nah, selama kenaikan itu, kenaikan sales itu juga diikuti dengan kenaikan working capital. Jadi modal awalnya harus naik. Account receivable-nya naik 60.000, inventory-nya naik 36.000, serta account payable-nya naik 18.000. Ini tadi kenapa jadinya 78.000 tadi ya. Jadi 60 tambah 36 kurang 18. Ya, 78.000. Tapi kalau 78.000 berarti cash outflow, ya kan? Karena lebih besar yang account receivable dan inventory-nya. Ya, account receivable, inventory, dua-duanya aset, penambahan aset berarti cash outflow, penambahan account payable berarti cash inflow. Ya kan? Di offset dua-duanya, 60.000 tambah 36.000 kurang 18.000 jadi 78.000 tapi menjadi cash outflow. Working capital-nya menjadi cash outflow di tahun ke-0. Berarti kalau kita gambarkan timeline-nya di tahun ke-0 itu ada dua cash flow-nya ini. Yang pertama itu negatif 200.000 untuk pembelian sewing mesin sama negatif 78.000 untuk penambahan working capital di tahun ke-0 ya. Kemudian dia bilang ini udah bilang ya which makes the increase in net operating working capital equal to 78.000 ya, 78.000 di tahun ke-0 ya. Note that this investment will be returned. Jadi 78.000 ini akan dikembalikan lagi di tahun ke-5 yang tadi ya. Karena inventory-nya sold, receivable-nya collected, payable are repaid ya pada akhirnya. Kemudian the project will also result in jadi dikasih tahu tadi revenue-nya bertambah 360.000, tapi juga COGS-nya 60% dari revenue. Kemudian ada penambahan cash operating expense 5.000. Kemudian depreciation expense-nya tadi udah kita hitung ya 200.000 karena no salvage value tadi langsung dibagi 5 jadi 40.000 ya. Kemudian salvage value ya. Tax rate-nya 30%, income tax rate-nya. Oke. Sehingga kalau kita buat ininya tabelnya jadi seperti ini nih. Tahun ke-0 kalau tahun ke-0-nya kan tadi ini ya, minus 200.000 sama minus 78.000 ya. Cuman dua ini aja yang tahun ke-0. Yang terjadi di tahun ke-0, yang today ya. Nah, tahun pertama sampai tahun ke-5 berarti kita buat seperti ini ya. Seperti ini namanya pro forma income statement. Income statement yang diprediksi ya sesuai dengan data-data yang tadi. Project revenue tadi 360.000. COGS-nya tadi dibilang di soal 60%, jadi tinggal dikali. Provisinya 144. Cash operating expense 5.000 fix per year ya dikurangin. Depreciation dikurangin dulu walaupun ini non cash ya. Dikurangin dulu itu tadi ya, dikurangin dulu karena dia berpengaruh ke tax. Nurunin tax. Depreciation yang 40.000 dikurangin dulu. Net operating income-nya dapat 99.000 untuk mencari tax ya. Jadi 30% dikali 99.000. Hasilnya 29.700. Selisihnya dibilang jadi NOPAT ya, net operating profit after tax. Jangan lupa, ini yang paling sering ketinggalan, edit back. Karena udah selesai tugas depreciation. Tugas depreciation tadi hanya untuk ngitung pajak aja supaya pajaknya turun. Ya, edit back, tambah lagi depreciation-nya balik karena dia bukan cash. Sehingga 109.300. Oke. Seandainya tadi kita nggak pakai depreciation ya. Jadi 144.000 gross profit dikurang cash operating expense-nya 5.000 jadi 139.000. Langsung kita kali pajak 30%, maka hasilnya sekitar 40 sekian ribu kan pajaknya. Ya, jadi itu gunanya ya, depreciation expense itu diakui sebagai pengurang ya, deductible expense. Jadi ini menunjukkan bahwa depreciation expense sebagai deductible expense itu bukan hanya di Indonesia ya. Bukan hanya di pasal berapa? Pasal 9 ya. Yang pengurang deductible expense Undang-Undang PPH. Bukan hanya itu, bukan hanya di Indonesia diakui, tapi seluruh dunia. Ini buku Amerika kan, di Amerika juga depreciation expense dipakai ya sebagai
deductible expense untuk pajak. Oke, jadi year 1 sampai year 5 sama nanti cash flow-nya ya. Operating cash flow-nya sama, 109.300, 109.300. Oke ya, sehingga plus ya. Plus year 5 apa? Cash flow tambahannya. Pengembalian working capital. Khusus di year 5. Ya, pengembalian working capital sebesar 78.000 positif. Di year 5, 78.000 ya. Seandainya tadi ada salvage value tadi yang tadi di awal kita sampaikan, 20.000 misalnya berarti plus 20.000. Seandainya 50.000 dikurang pajak yang tadi, dikurang pajak kalau ada capital gain ya. Itu semuanya menambah cash flow di tahun ke-5. Ya. Tinggal kita buatkan timeline-nya. Jadi timeline-nya garis tahun ke-0-nya keluarnya negatif 200 sama negatif 78 berarti negatif 278.000. Tahun ke-1 sampai tahun ke-4 positif 109.300. Tahun ke-5 109.300 ditambah 78.000. Oke. Ada nggak di sininya? Nah, ini ada nih. Jadi year 0 minus 278.000 free cash flow-nya ya ini. Ini udah kesimpulannya ya. Year 1 sampai year 4 109.300. Year 5-nya 109.300 tambah 78.000 pengembalian dari working capital. Ya. 187.300. Menjadi beda karena nilai waktu. 78.300 yang outflow dikeluarin hari ini. 78.000 yang positif dikeluarin 5 tahun kemudian. Nanti ini tinggal hitung seperti kemarin NPV-nya. Ya, ini jadi I0, IO ya. Ini dibagi 1 tambah discount rate pangkat 1. Ini dibagi 1 tambah discount rate pangkat 2 gitu seterusnya. Kalau positif berarti layak. Oke, kalau positif berarti layak. Itu aja. Sehingga didapat NPV-nya di sini berapa? 80.000 ya kalau di soal ini. 80.220. Berarti layak ya. Layak dibeli mesin jahit yang baru, yang automated tadi ya. Nah, sekarang kita balik ke slides ya. Nah, slides ini izin ke toilet ya. Silakan aja ya yang mau ke toilet ya. Slide ini. Nah, yang contoh di slide ini, dia asumsinya yang 360 tadi, yang revenue-nya 360.000, turun menjadi 240.000. Gitu ya. Sama proses cara ngitungnya. Cuman ininya jadi 240.000 revenue-nya. Kalau yang di buku 360.000. Ya. Nah, di soal ini bilang dia, kalau revenue-nya turun jadi 240.000, maka tambahan working capital-nya, tambahan modal awalnya juga turun dari 78.000 jadi 70.000. Ini, 70.000. Discount rate-nya tetap 15% ya. Tinggal dihitung sama jadinya. Jadi soalnya konsepnya sama, cuman angkanya yang dibedakan di working capital dan di harga sewing mesin revenue tiap tahunnya jadi 240.000 yang di sini. Tapi pada intinya pada intinya misi kita adalah mencari cash flow di setiap tahun supaya kita bisa menghitung NPV. Jadi ini soal cerita, nanti isinya soal cerita semua ini chapter ini ya. Soal-soal cerita, tapi kita harus bisa menerjemahkan free cash flow-nya itu menjadi bentuk cash flow per tahun sehingga kita bisa menghitung present value-nya, menghitung NPV, PI dan seterusnya yang kemarin ya. Izin Pak, Chandra Nitya sebelum Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Mudah-mudahan ya. Izin bertanya boleh? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Siapa ini? Joan Pak. Bisa dikuatin suaranya Joan? Agak kurang jelas. Bisa. Gimana Joan? Izin bertanya, berarti itu asumsinya
Di soal tadi tuh year 1 sampai year Yang 5. soal buku ya? Soal buku? Iya, Pak. Coba ya, sambil kita buka ya. Ya, gimana? Berarti itu di soal itu year 1 sampai year 5 asumsinya itu sama terus ya, Pak? Penghasilan sama COGS. Betul, ya sama. Ini kan makanya dibilang project revenues-nya growing at 0% per year ya. Dia nganggap revenue-nya sama semua dan ikut semua, bawahnya juga sama semua. Ya. Asumsinya seperti itu. Tapi artinya itu kan tinggal variasi soal. Bisa aja nanti kita buat soalnya project revenue-nya naik 15%, COGS-nya naik ke 10% kan? Setiap tahun bisa aja kan kita ubah seperti itu. Yang penting kan prinsipnya ini sebenarnya, prinsip menghitungnya ini. Jangan lupa kalau udah dia ditambahkan, kalau udah ngitung NOPAT, add back depreciation karena dia non cash, ya kan? Baru jangan lupa juga, yang sering lupa adalah pengembalian working capital di akhir tahun, di akhir masa investasi. Itu ya. Tapi betul ya, itu dia mengasumsikan sama jadinya, revenue dan cost-nya sama setiap tahun yang rutin. Tapi untuk net working capital-nya itu selalu dikasih tahu di awal tahun kan, Pak ya? Jadi Iya, selalu dikasih tahu di awal tahun. Selalu itu di awal tahun dikasih tahu. Bukan di awal tahun ya, di hari ini gitu. Di year 0 ya. Net working capital-nya. Net working capital ini bayangkan ini aja sih ya. Bayangkan modal kerja awal kalau kita mau mulai buka sesuatu gitu, buka usaha sesuatu gitu ya. Kalau misalnya mau buka warung kopi misalnya, net working capital-nya itu bubuk kopi. Kemudian kalau kursi-kursi sama ruangan itu kan masuknya fix asetnya kan dia. Atau justru kursi-kursi sama ruangannya bisa masuk jadi operating expense karena dia disewa kan. Karena dia biaya sewa tiap tahun kita keluarin. Bisa juga seperti itu kan modelnya kan, tergantung model usahanya kan. Tapi yang pasti harus ada kita siapkan kalau warung kopi, coffee shop misalnya, bin-nya, coffee bin-nya. Itu model awalnya yang paling penting kan. Itu ya. Ada lagi? Oke ya, kita lanjut ya. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau biaya untuk dapetin Anda. proyeknya itu gimana, Pak? Gimana? Kalau biaya untuk ngedapetin proyeknya itu kita hitung juga nggak? Biaya untuk ngedapatin misalnya apa? Biaya apa? Entertainment lah, Pak, misalnya. Biaya sana sini lah ya. Enggak gitu. Enggak. Enggak Oh, ya. iya. Jadi kita ini pure dari sisi finance-nya ya. Kalau biaya sana sininya itu walaupun memang dalam prakteknya itu yang paling banyak ya. Lebih besar itu ya. Biaya perizinannya ke Pemda kemana? Ke Pemda salah ngomong saya. Jadi terucap nih. Iya. Iya betul. Tapi benar itu concern juga memang saat ini. Makanya kalau kalian dengar ada RUU Omnibus kan, itu kan tujuannya untuk memberantas yang gitu-gitu kan. Jadi dipangkas perizinan, dipangkas semua step-step birokrasi yang terlalu panjang gitu ya. Tapi itu nggak kita hitung ya di sini ya. Jadi kita pure antara revenue, cost, dan nilai waktu ya yang kita lihat untuk menghitung cash flow-nya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke inflation and capital budgeting ya. Ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Semua yang kita kerjakan tadi di depan ya, kalau kalian misalnya baca laporan keuangan Sinarmas kemarin waktu tugas ya, atau kalian download di Yahoo Finance, atau kalian download di HDX, laporan keuangan, atau di-upload di websitenya perusahaan tertentu itu misalnya kan, misalnya perusahaan Sampurna ngupload laporan keuangannya, itu semua data-data laporan keuangan itu namanya nominal cash flow semuanya. Ya, nominal, dalam nominal dinyatakan. Ya. Kalau cash flow-nya nominal, maka discount rate-nya pun harus nominal. Ya, ingat selalu ya ini. Ya. Nominal cash flow must be discounted at nominal rate. Real cash flow must be discounted at real rate. Jadi, kalau nanti di ujian
soalnya seperti ini misalnya, atau seperti yang di buku tadi, tapi dikasih tahu discount rate untuk menghitung ininya ya, yang 15%-nya nih, discount rate untuk mempresent value-kan, untuk menghitung NPV-nya, dikasih tahu 15%, tapi dalam kurung real rate. Ya, jadi di dalam soal dikasih tahu discount rate sama dengan 15% dalam kurung real rate. Ada yang masih ingat beda real rate dengan nominal rate? Fisher equation. Apa bedanya real rate dengan nominal rate? Pengaruh inflasi, Pak. Pengaruh inflasi. Mana yang memperhitungkan inflasi? Mana rate yang di dalamnya sudah terkandung inflasinya? Nominal atau real? Real. Real rate, Pak. Nah, kebalik. Justru real rate itu bebas dari inflasi dia. Sudah nggak diperhitungkan lagi inflasi di dalamnya. Jadi rate yang selama ini kita kerjakan, atau justru di soal ini misalnya 15%, itu nominal rate. Itu di dalamnya sudah ada inflasi dihitung. Secara default, rate selama ini yang kita kerjakan di soal, itu nominal rate semua. Begitu juga angka yang di laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan semuanya udah adjusted inflasi itu. Misalnya, di situ dibilang sales-nya 50 juta. 50 juta itu kan real yang dia terima. Dengan kenaikan harga, dengan penurunan harga, itu udah real yang dia terima kan. Tapi itu bukan real cash flow namanya, itu namanya nominal cash flow. Kalau real cash flow, dia harus kurangin itu dengan consumer index price. Ya, angka di revenue di laporan keuangan itu dibagi dengan consumer index price. Jadi dikeluarkan unsur inflasinya. Jadi pokoknya secara default ya, laporan keuangan yang kita lihat selama ini, soal-soal, itu semuanya nominal rate. Dan kalau nggak dikasih tahu itu nominal rate, discount rate-nya, atau nominal cash flow, angka yang ada di angka revenue-nya, angka cost-nya gitu ya. Nah, yang repot kalau nanti di soal disebutkan rate-nya 15% dalam kurung real rate. Nah, itu berarti kalian harus hitung pakai Fisher equation dulu nominal rate-nya. Karena tadi prinsipnya nominal cash flow must be discounted at nominal rate. Ya, jadi ubah dulu pakai Fisher equation ya. Coba kita lihat sebentar Fisher equation. Di chapter bonds ya itu ya. Kok ini? Di chapter bonds ya. Ini ya. Ini ya, rate nominal ini ya. Jadi nominal itu adalah kombinasi real rate dengan inflasi. Jadi sudah memperhitungkan inflasi ya, nominal itu. Jadi cari dulu dengan rumus ini. Baru hasilnya dapat R nominalnya, itu yang dipakai untuk mendiskount cash flow yang udah dihitung tadi. Ya, jadi jangan salah kalau di dalam soal dikasih tahu rate-nya itu real rate, sementara angka revenue, cost dan lain-lainnya itu tidak dikasih tahu, berarti default, berarti nominal. Berarti daripada sekarang kan pilihannya gini aja kan? Sekarang kan pilihannya mana tadi soalnya, sorry. Screen. Nah, ini kan. Kan pilihannya gampang. Mana yang mau kita ubah? Misalnya diketahui real rate kan. Apa lebih bagus kita ubah ini ke dalam real rate, ke dalam real cash flow, kita ubah semua. Kan lebih repot kan. Jadi lebih penting rate, discount rate-nya yang diubah, menyesuaikan. Karena kalau kita mau pakai real rate-nya, discount rate-nya pakai real rate, berarti angka-angka ini semua harus di-adjust menjadi real cash flow. Ya, bukan nominal cash flow. Oke, jadi lebih bagus discount rate-nya yang diubah pakai Fisher equation. Oke ya, jangan lupa ya itu ya kalau ada real rate di soal. Oke, itu bagian pertama dari kuliah kita hari ini. Yang bagian keduanya adalah Izin Pak, replacement Putri project. belum masuk Pak. Oke.
Kayaknya lagi banyak mati listrik ya. Tadi juga di kelas sebelah itu ada yang mati listrik juga tadi. Oke, kita masuk. Jadi kalau yang tadi itu namanya expanding project ya. Expansion project ini ya. Nah, yang kedua adalah replacement investment. Replacement itu artinya kita mau mengganti sesuatu dengan yang baru. Bedanya apa? Nanti kita lihat ya. Banyak perbedaan cash flow-nya. Karena dia replacement, maka kita bukan menghitung lagi revenue atau cost, tapi yang kita hitung adalah perubahan revenue, perubahan cost. Yang kita hitung deltanya, delta dari replacement project. Misalnya kita mau mengganti mesin lama dengan mesin baru. Jadi kita harus menghitung selisihnya. Kalau mesin lama berapa revenue-nya, kalau mesin baru berapa revenue, selisihnya yang kita hitung. Ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini yang tadi ya. Ada 3 skenario. Kalau dia selling price dari aset kita itu pada nilai salvage value-nya, maka no tax ya. Kalau dijual di atas book value-nya atau di atas salvage value-nya, maka taxable gain ya, kena pajak. Kalau dijual di bawah book value-nya berarti justru kita rugi. Rugi itu juga dihitung ya di dalam finance ya. Dianggap kita bisa mengkompensasi atau merestitusi pajaknya. Ya, jadi misalnya book value-nya 50 juta, tapi dijualnya 20 juta. Jadi rugi kan? 30 jutanya itu kalau kali tax-nya 25% berarti 7.500. 7.500 dianggap sebagai tax benefit. Dianggap sebagai cash inflow. Kebalikan dari kalau pajaknya positif. Kalau pajaknya negatif dianggap sebagai cash inflow. Ya. Oke. Contohnya ini ya. Kita lihat ya. Ini. Jadi ada satu buah project ya. Project ini adalah mengganti mesin, project penggantian mesin ya, replacement ya. Mesin lama mau kita ganti dengan mesin baru. Oke. Kalau kita ganti mesin lama dengan mesin baru, kita pakai mesin baru nih, maka operating income per year-nya naik 20.000. Naik 20.000 itu dari mana? Kalau pakai mesin lama operating income-nya 580, kalau mesin baru operating income-nya 600. Ya. Somehow bisa seperti itu misalnya karena mesinnya lebih efisien, lebih cepat memprosesnya, lebih minim kesalahan misalnya gitu ya. Oke. Terus dibilang juga bahwa kenaikan 200.000 tadi ya, operating income-nya itu juga menimbulkan kenaikan di modal awal, modal kerjanya, working capital-nya 20.000. Ada penambahan working capital 20.000. Berarti cash outflow atau cash inflow? Penambahan working capital. Outflow ya. Kalau yang tadi kenaikan operating income dari 580 jadi 600 berarti ada kenaikan 20, inflow atau outflow? Yang net apa? Net operating income inflow ya. Inflow. Dan dia terjadi di tahun berapa sampai tahun berapa ini? Di sepanjang project ya, tiap tahun berarti karena net operating income. Kalau yang 20.000 tadi dia hanya terjadi di tahun ke 0, negatif 20.000. Sama tahun terakhir positif 20.000. Jangan lupa ya, working capital 2 kali muncul di tahun ke 0 negatif. Kalau dia penambahan ya, penambahan working capital berarti di tahun ke 0 dia negatif, di tahun terakhir dia di offset, dikembalikan, positif berarti. Oke. Nah, ini dia soalnya ya. Jadi ini perbandingannya kalau kita pakai mesin lama, mesin baru. Jadi dengan mesin yang baru, cost of defects-nya, kerusakannya itu jadi lebih rendah ya, jadi lebih akurat ini mesinnya. Tadinya 70.000 jadi 20.000. Berarti selisih 50.000-nya. Maka jadi kalau replacement project ini kita hanya melihat selisih-selisihnya aja ya yang kita jadikan cash flow. Dari kacamata new, dari kacamata kalau kita pakai yang new. Ya, dari sudut pandang kalau kita pakai yang new. Jadi kalau kita pakai yang new berarti turun
cost-nya. Turun cost 50.000 artinya cash inflow atau outflow? Inflow. Inflow. Inflow, oke. Net operating income tadi 20.000 inflow ya, kenaikan kan dari old ke new. Kemudian book value of equipment-nya 350.000. Oke, jangan lupa untuk menghitung cost, masukkan juga shipping cost dan installation cost. Sehingga berarti cost untuk membeli equipment baru ini adalah 350 tambah 20 tambah 30 yang di bawah ya. Jadi 400.000. Oke, salvage value-nya di tahun kelima katanya 50.000. Berarti yang kita depresiasi 400 dikurang 50.000. 350.000. Jadi sebelum nulis harus bisa langsung ini ya di dalam kepala ya, dalam benak ya. Book value 350, shipping cost 20.000. Berarti cost total equipment baru ini 400 yang mau kita cantumkan di neraca 400. Kemudian salvage value-nya 50.000, berarti yang mau didepresiasi 350.000. 5 tahun katanya berarti 70.000 setahun depresiasinya. Ya kan? Depresiasi mesin yang baru ini 70.000 setahun. Oke. Kemudian yang old kita bandingkan. Book value-nya 100.000. Tapi salvage value-nya harga pasarnya sekarang 150.000. Ya, ini yang tadi ya. Nah, perbedaan replacement cost, kalau yang tadi di year 0 hanya ada negatif kan, hanya ada negatif 200.000 kalau tadi ingat ya, yang kita beli mesin baru, mesin jahit yang baru tadi, yang di buku, soal di buku. Tapi kalau replacement cost, karena hanya bisa salah satu yang kita pilih kan, kalau kita pilih new, kalau kita beli yang 350, berarti apa yang kita lakukan terhadap yang old-nya di tahun ke-0? Karena ini replacement project, kalau kita betul, kita jual. Jadi penjualan yang old ini kita hitung sebagai cash inflow di tahun ke-0. Ya, cash inflow tahun ke-0-nya berarti berapa? 100 atau 150? Dari yang penjualan old machine. 150. 150. Kemudian apa? Dikurangi tax atas capital gain-nya 50.000 kan? Karena book value-nya sebenarnya tinggal 100.000, tapi harga pasarnya 150.000. Ya, jadi ada capital gain 50.000 dikali tax-nya 30% kalau untuk soal ini 15.000. Berarti cash inflow-nya dari penjualan old machine ini 135.000. Jadi di tahun ke-0 ngeluarin duit 400.000 kan, 400.000 tadi kan cost equipment-nya 350 tambah 20 tambah 30 kan, minus 400.000. Tapi juga plus 135 dari penjualan yang old. Karena ini replacement project. Plus dikurang lagi ada cash outflow lagi apa? Cash outflow tambahannya tadi adalah perubahan net working capital di tahun ke-0. Ini 60.000 jadi 80.000. Itu juga di tahun ke-0. Ya. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, kita selesaikan ini problem ini. Salaries-nya turun dari 200.000 menjadi 100.000. Berarti mesin ini bisa jadi memang sangat efisien sampai-sampai mem-PHK orang ya misalnya. Bisa jadi kan karena ini udah pakai mesin, udah IT based misalnya kan, udah berbasis IT. Salary-nya turun kenapa? Karena berarti nggak banyak pekerja lagi. Setengahnya ini kan turun. Berarti 100.000 ini apa? Cash inflow. Ya kan? Kemudian fringe benefit. Fringe itu kayak natura ya. Jadi cuti untuk karyawan, cuti apa istilahnya? Paid leave ya, cuti tapi dibayar. Fringe benefit itu benefit untuk karyawan. Jadi walaupun namanya benefit tapi ini cost sebenarnya. Ya, jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang perusahaan, jangan dari sudut pandang karyawan ya. Benefit itu untuk perusahaan. Jadi fringe benefit ini sama dengan salaries expense juga itu, mirip-mirip ya. Kalau expense-nya turun berarti itu cash inflow. Ya. Kemudian maintenance-nya naik. Nah, maintenance-nya naik berarti cash outflow. Ya, jadi walaupun ini mesin baru tapi maintenance-nya misalnya membutuhkan ekspor dan lain-lain ya. Kemudian semuanya itu di-combine ya menjadi
kita buat ke dalam bentuk timeline seperti yang tadi, tahun ke-0 berapa cash flow-nya, tahun ke-1 sampai tahun ke-5 berapa, kemudian tahun ke-5-nya berapa. Nah, ini kita mulai dari yang tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 berarti 350.000 ya. Ini book value dari new machine tadi. Shipping cost-nya 20.000, installation cost 30.000, berarti total cost untuk mesin ini 400.000. Oke. Working capital-nya tadi, penambahan working capital berarti negatif, outflow 20.000. 420.000 berarti. Tapi ada penjualan old machine. Old machine-nya sell price-nya 150.000. Kemudian ada tax yang harus dibayar dari selisih sale price dengan book value. Ya, tax-nya 15.000 sehingga cash inflow 135.000. Netnya jadinya di tahun ke-0 dengan membeli new machine kita cash outflow minus 285 di tahun ke-0 ya. Selesai yang tahun ke-0. Sekarang tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Ya. Tahun ke-1 sampai tahun ke-5 increase in operating income yang tadi 20.000. Jadi ingat ya, yang dilihat itu hanya increase, reduce. Jadi hanya incrementalnya, deltanya aja yang dilihat ya, hanya deltanya. Karena kita membandingkan dua project. Karena dia ini tadi replacement project. Ya, 20.000, reduce salaries tadi perubahan dari 200 menjadi 100, jadi 100.000 yang dimasukkan. Reduce defect 50.000, fringe benefit 10.000. Jadi total cash inflow ya, inflow karena increase di income, reduce di cost menjadi inflow 180.000 ya. 180.000. Kemudian ada increase maintenance tadi, cash outflow berarti. Ada increase depreciation 50.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 50.000? Tadi kita hitung kan depreciation-nya new machine ini 70.000 kan tadi kita hitung. 350 ditambah shipping cost 20, tambah installation 30 jadi 400. Dikurangin salvage value 50 jadi 350. Dibagi 5 tahun jadinya 70.000. Tetap harus kita bandingkan seandainya kita tidak jadi beli mesin yang lama, beli mesin yang baru, seandainya kita tetap pakai mesin yang lama. Mesin yang lama book value-nya 100.000. Umur sisa manfaatnya 5 tahun, salvage value-nya di tahun ke-5 0 di strip ini. Artinya kalau straight line berarti 20.000 depresiasi per tahunnya. Sehingga incremental tambahan depreciation expense kalau kita beli mesin yang baru itu 70.000 dikurang 20.000. Jadi semuanya ini yang kita lihat adalah perbandingan ya. Kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan gitu ya. Itu kalau replacement project. Makanya di sini jadi increased depreciation 50.000. Tandanya minus, tapi sekali lagi ini bukan cash outflow walaupun dia minus. Dia minus hanya untuk mengurangi net operating income untuk ngitung pajak tadi. Ini non cash expense ya, nanti ditambahkan lagi di belakang. Sehingga dapat tax-nya 27.000, NOPAT-nya dapat 63.000 plus add back again depreciation 50.000, jadi 113.000. Ya. Jadi year 1 sampai year 5 dia selalu dapat operating cash flow-nya 113.000. Plus di year 5 ada pengembalian working capital tadi di offset. Namanya di offset ya. Yang tadi minus 20.000 di awal cash outflow di year 0, di year 5 dijadikan jadi cash inflow 20.000. Plus lagi bisa dijual mesin yang baru di tahun ke-5 karena masih ada nilai sisanya. Salvage value-nya 50.000. Nah, berarti dia berasumsi di soal ini harga jualnya sama dengan salvage value-nya untuk new machine ini di tahun ke-5. Ya, jadi nggak ada tax-nya. Jadi langsung cash inflow 50.000. Ya, karena ada 50.000 kan salvage value dari new machine ini. Jadi jangan lupa ya itu ya yang seperti itu. Jadi kadang itu bisa ketinggalan yang salvage value-nya, ketinggalan yang jadi nambah ya. Jadi ini cash inflow. Jadi khusus di tahun ke-5, selain dia dapat 113.000 seperti tahun ke-1 sampai 4, ada cash inflow 20.000 dari pengembalian working capital. Ada juga cash inflow 50.000 dari penjualan mesin yang baru tadi. Gitu. Oke.
Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa yang didepresiasinya itu masih diselisihkan lagi antara 70.000 dengan 20.000 itu, Pak? Padahal kan itu sudah terpakai itu mesin lamanya. Enggak, kan kita membandingkan. Jadi membandingkan kalau di tahun ke-0, jadi di setiap titik itu kita membandingkan. Di tahun ke-0 misalnya kita bandingkan, seandainya aku beli mesin yang baru, berarti aku jual mesin yang lama. Makanya dapatnya tadi ini kan, minus 285 karena ada penjualan mesin yang baru. Nah, kemudian di tahun 1 sampai tahun ke-4, seandainya aku jadi beli mesin yang baru, mesin yang lama kinerjanya seperti apa perubahannya terhadap yang baru. Jadi tetap dihitung. Depresiasinya juga tetap dihitung. Jadi kita membandingkan antara kita pakai mesin yang baru atau kalau kita tetap pakai mesin yang lama. Di setiap tahun itu, kita bandingkan terus. Gitu ya. Jadi di seluruh timeline itu kita bandingkan terus dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Oke, nah seandainya tadi ya di year 5, seandainya ini ya soal ini ya. Seandainya di soal ini, salvage value old machine-nya ada di year 5, misalnya 10.000, ya, ada 10.000 di salvage value di year 5, nggak di strip, ya. Maka di year 5 ini, mana tadi? Yang di year 5 ini, bukan. Nah, yang year 5 ini bukan 50.000, tapi jadi berapa? 50.000 kurang 10.000, karena yang dilihat hanya perbedaannya. Antara kalau kita go ahead dengan mesin yang baru versus kalau kita tetap pakai mesin yang lama. Ya, jadi 50.000 ini seandainya tadi di soal itu salvage value dari old machine di tahun ke-5 masih ada 10.000. Jadi ini bukan 50.000 lagi, tapi 40.000. Karena hanya selisihnya yang kita. Jadi semua yang kita lihat di project replacement itu hanya incremental, ya, hanya deltanya, hanya selisih, penurunan, kenaikan. Tinggal kita menentukan aja ini positif atau negatif, ini inflow atau cash outflow, ya. Oke, udah sebenarnya itu aja ya ini kita hari ini. Jadi ini discount rate-nya tadi udah ada, tinggal dimasukin ke rumus NPV ya. Nah sekarang coba saya kasih ini ya. Kita biar sama-sama mengerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Karena kalau untuk chapter ini memang nggak ada pilihan lain, harus banyak nyoba latihan ya. Yang dari buku itu dicoba aja kerjain semua ya, soal-soal yang di buku, di textbook gitu ya. Sekarang kita coba, ini ada yang join, Nabila. Kita coba ini ya, ngerjain ini ya. Saya kasih waktu 15 menit, atau saya kasih waktu jangan 15 menit ya, lamaan ya, biar kita bisa selesai jam 6 lewat dikit. Saya kasih 10 menit ya. Nanti kita bahas 10 menit lagi, kita bahas ya. Ya, jadi ini ya soalnya ya. Pertama yang soal project expansion ya. Jadi Farah itu berniat membuka coffee shop baru ya di daerah Bintaro sektor 9. Si Farah langsung dalam hati amin katanya ya. Ya, jadi Farah itu mau buka coffee shop baru ya di sektor 9 ya. Biaya awal yang harus dia keluarkan itu adalah pembelian 2 unit mesin kopi dengan harga masing-masing 49 juta. Masing-masing mesin kopi 2 ya yang mau dibeli ya. Biaya angkut ke lokasi coffee shop itu 1 juta. Bisa sekali angkut. Ya, jadi 2 mesin itu bisa sekali angkut aja. Jadi nggak 2 kali angkut, jadi 1 juta biayanya. Biaya setting instalasi masing-masing 500.000. Oke. Diperkirakan mesin tersebut akan bertahan 5 tahun. Dan pada tahun terakhir, pada tahun ke-6, dijual dengan harga 5 juta per mesin. Salvage value per mesin di akhir tahun ke-6 itu adalah 2 juta per mesin ya. Depresiasi menggunakan straight lines method. Di tahun pertama, Farah perlu menyiapkan tambahan modal kerja berupa bubuk kopi.
sebanyak 4 juta rupiah dan utang dagang 2 juta. Artinya dia perlu modal awalnya di tahun ke-0 ya, dia perlu menyediakan bubuk kopi, coffee bean, biji kopi ya, dan tapi 4 juta biji kopi itu nggak harus dia beli cash semua. 2 juta bisa ngutang dia. Makanya utang dagangnya naik 2 juta. Ya. Revenue-nya diperkirakan 160 juta per tahun. COGS-nya 45 juta per tahun. Kalau ini bukan per mesin lagi ya, tapi udah dari usaha Farah itu ya, dari penggunaan kedua mesin itu tadi. Dan biaya sewa ruangan kafe 15 juta per tahun. PPh-nya 25%, discount rate 12%. Pertanyaan, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan? Ya, coba saya kasih sampai 5.30 kita bahas. Jelas di Excel ya, kira-kira ya. Kalian melihatnya. Gimana, Diva? Kalau saya lebih jelas di Excel, Pak. Soalnya kadang jaringannya agak susah, jadi papannya ngeblur gitu, Pak. Oke, kita di Excel aja ya. Oke, coba kita tambah jawaban project expansion ya. Oke, jadi sama ya seperti yang soal-soal sebelumnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah membagi soal cerita tadi menjadi timeline ya. Jadi kita mulai dari year 0 ya, cash flow year 0. Itu aja ya. Coba. Brenda coba. Menurut Brenda, cash flow di year 0 ini apa aja dari soal ini? Apa yang terjadi di year 0? Cash flow, baik itu inflow maupun outflow. Kalau di year 0 itu berarti dia ada pembelian 2 unit mesin kopi itu, Pak. Pembelian 2 unit ya, mesin kopi ya. Berarti cost ya, cost mesin. Cost mesin kopi ya. Cost-nya berapa? 49 juta dikali 2 berarti 98. 98. Terus apa lagi? Lalu biaya angkutnya? Biaya angkutnya masuk ke cost kan nanti ya? Oke. Ya, berarti kalau kita jadikan per mesin ya, biaya cost per mesin berarti satu mesin itu cost-nya 49 ditambah 1 juta ini kan untuk kedua mesin ya. Karena dia sekali angkut ya. Jadi 500.000 ya biaya angkutnya. Ditambah 500.000 biaya instalasinya. Berarti satu mesin cost-nya berapa? 50 juta ya. 50 juta ini per mesin ya. Ini coba ya. Per mesin ya. Berarti cost 2 mesin. Cost 2 mesin kopi. Cost 2 mesin kopi berarti 2 kali ini ya. Oke. Terus apa lagi di tahun pertama? Working capital-nya mungkin, Pak. Working capital ya, oke. Apa? Berapa besarnya? Dia kan cash sebanyak 4 juta rupiah dan uang utang dagang 2 juta, berarti 4 kurang 2 gitu, Pak. 4 kurang 2 juta ya. Seperti rumus yang tadi aja, account receivable tambah inventory dikurang account payable. Ya, account receivable-nya di sini nggak ada.
hanya inventory, berarti 4 kurang 2 juta, 2 juta. Working capital ya, working capital. Atau modal operasi. Modal kerja ya, 2 juta. Nah, tadi yang 2 juta ini apa? Cash outflow atau inflow? Inflow. 2 juta. Pertambahan working capital, berarti apa? Oh, outflow kalau di awal tahun. Outflow ya, outflow. Cost mesin kopinya? Dia beli kan, beli mesin kopi berarti? Ya, outflow juga. Outflow juga ya. Oke. Berarti itu aja, ada lagi nggak? PPH. Kenapa? PPH. Ada PPH nggak di tahun ke-0? Ada keuntungan nggak dia tahun ke-0? Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi hanya 2 itu ya, berarti ya. Oke, berarti cash flow year 0-nya itu sama dengan, tinggal ini ditambah ini ya, 102 juta outflow, berarti nanti negatif nilainya ya. Outflow. Oke. Sekarang kita cari cash flow year 1 sampai 5. Coba Nabila. Apa aja cash flow year 1 sampai 5 dari soal ini? Berarti cash flow yang rutin nih setiap tahun kan? Cash flow yang rutin setiap tahun itu berarti cash flow yang ada di income statement, ya kan? Kalau yang rutin setiap tahun kan? Apa aja? Ada ini Pak, tambahan depreciation ditambah. Tambahan depreciation, oke. Depreciation expense ya. Expense berapa? 16,33 ya. Gimana ngitungnya? Kita hitung dulu ya. Berarti cost-nya tadi kan per mesin cost-nya 50 juta ya. Ya, jadi sebelum masuk depreciation kita hitung ya. Cost per mesin kan 50 juta. Ada nilai sisanya nggak? Nilai sisanya per mesin berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Berarti yang depreciation expense-nya berapa tahun itunya? N-nya? Masa manfaatnya? 6 tahun. 6. Berarti depreciation expense-nya per mesin? Oh, itu per mesin ya tadi ya, yang 2 juta. Iya, kan ini kan 2 juta per mesin ya di soalnya. Coba ya. Ya, salvage value per mesin ya di akhir tahun ke-6 2 juta. Berarti per mesin itu berapa? Sama dengan ini ya, cost mesinnya dikurangi salvage value-nya, ya kan? Dibagi dengan masa manfaatnya ya. Dibagi masa manfaatnya. Dibagi masa manfaat. Masa manfaatnya. Ini ya, 8 juta ya. Ini berarti depresiasi per mesin. Oke, berarti total depreciation expense-nya kali 2, 16. ya, kali 2 ya. Ini tinggal dikali 2. Oke, ini apa? Cash out inflow atau outflow? Inflow. Menambah. Dia pengurang tapi dia bukan cash ya, non cash. Ya kan? Depreciation expense tadi kan bukan non cash ya. Non cash expense, tapi nanti dia mengurangi memang. Oke. Depreciation expense sudah dapat. Kemudian apa lagi yang meningkat? Revenue. Revenue ya. Revenue-nya 160 juta per tahun. Jadi revenue 160 juta
Kemudian apa? COGS ya. COGS berapa tadi? 45 juta ya. Apalagi? Ini kurang COGS berarti gross profit ya. Gross profit-nya 115. Terus apa lagi? Pajak. Sewa ruangan. Sewa ruangan dulu ya. Biaya sewa ruangan. Biaya sewa ruangan 15 juta. Sewa ruangan 15 juta. Kan? Ini tadi berarti inflow ya. Inflow, outflow, outflow ya. Sewa ya. Terus apa? Depresiasi yang di atas ya. Depreciation expense itu sama dengan yang di atas tadi ya. Ini juga outflow, bukan outflow ya, tapi dia pengurang ya. Kita ingat aja ini non cash tadi ya. Berarti kita bisa dapat operating income. Operating income-nya gross profit dikurang sewa ruangan dikurang depreciation expense 84 juta. Oke? PPh-nya, Pak? Ya, setelah itu baru apa? PPh. Tax ya, income tax. PPh. PPh-nya tarifnya 25% ya, 25% dikali operating income. 21 juta, berarti NOPAT-nya tadi ya, NOPAT istilahnya net operating profit after tax ya, NOPAT. 84 dikurang 21 ya, 63. Ini tadi outflow. Flow. Oke. Ini NOPAT-nya. Apa yang harus dilakukan kalau udah dapat NOPAT? Berikan depreciation-nya. Iya, add back lagi ya, ditambahkan lagi depreciation-nya, karena depreciation tadi tugasnya hanya untuk nyari pajak, hanya untuk ngecilin pajaknya, karena bukan cash, ya. Add back depreciation, jadi depreciation-nya tadi berapa tadi? 16 ya, sehingga cash flow from operating menjadi 63 ditambah add back tadi ya 16 79 ya, ini per year ya, per year. Ada yang ketinggalan nggak? Coba kita lihat. Sewa ruangan udah masuk, COGS sudah masuk, revenue udah masuk, PPh udah masuk. Modal kerja nanti di tahun terakhir kan. Depresiasi sudah masuk. Udah ya, udah semua ya berarti ya. Oke, jadi ini ya. Jadi kita bagikan cash flow ke nolnya negatif 102, cash flow year 1 sampai 5 itu stabil 79 juta per year. Plus ada tambahan cash flow di tahun ke-5 ya kan? Year 5. Apa itu tambahan cash flow di tahun ke-5? Coba. Ismi. Iya, Pak. Dari soal ini, kira-kira apa tambahan cash flow di tahun ke-5? Kalau cash flow yang rutin, dia ada juga. Ini termasuk di tahun ke-5 juga ada 79. Ya. Tapi tambahannya khusus untuk yang tahun ke-5, apa? Tahun ke-5 ini adalah tahun terakhir dari project ini, dari coffee shop, bukan coffee shop-nya ya, tapi dari penggunaan mesin kopi Simonelli-nya ini. Untuk coffee shop-nya Farah. Kalau jual mesin itu di tahun ke-6 ya, Pak? Sorry, ini tahun ke-6 tahun ya. Ya, benar. Berarti ini tadi year 1 sampai year 6 ini maksudnya ya. Saya masih terbawa soal yang sebelumnya. Jadi ini maksudnya tambahan cash flow di year 6. Sorry, benar. Ini di akhir.
Jadi apa tadi? Jual Ismi? mesin, Pak. Jual mesin ya. Ya. Coba kita lihat ya. Jadi salvage value mesinnya 2 juta ya, book value mesinnya 2 juta di akhir tahun ke-6. Tapi dijual dengan harga 5 juta. Berarti cash inflow-nya 5 juta atau 2 juta? 5 juta, Pak. 5 juta. Oke, jadi sale of machine ya. 5 juta. Oke, inflow ya. Nah, sekarang kan ada selisih nih antara harga jual dengan salvage value-nya. Ada selisih 3 juta dia untung. Itu diperlakukan sebagai apa? 3 jutanya. Dia jual 5 juta, tapi sebenarnya nilai mesin itu, nilai bukunya hanya 2 juta. Jadi dia jual untung itu 3 juta. 3 juta itu apa itu? Objek apa? Objek apa? Apa ya? Objek. Kalian orang apa? Orang maksudnya space apa? Objek pajak, Pak. Objek pajak ya. Jadi keuntungan dari penjualan aset kan itu salah satu objek pajak ya. Jadi dia harus bayar PPh atas keuntungan dari penjualan aset itu. Ada keuntungannya ada 3 juta tadi. Harga jualnya 5 juta. Booking value-nya, book value-nya 2 juta. Tarif pajaknya tadi 25%, jadi 25% dikali 3 juta ya. 750.000 dan itu apa? Outflow atau inflow? PPh, bayar PPh. Outflow, Pak. Outflow, benar ya. Jadi sebenarnya yang dia dapat net cash dia dapatnya cuman dikurang ya 4.250 ya. Terus apa lagi tambahan di year 6? Cash from increase in net operating working capital-nya, Pak. Ya, jadi pengembalian dari working capital-nya. Dia itu cash inflow atau cash outflow? Itu inflow, Pak. Ya, inflow ya. Jadi berapa tadi? Di awal kan di year 0 2 juta, outflow, Pak. 2 juta. Berarti sekarang inflow 2 juta ya, good. 2 juta inflow. Inflow. Yang di atas juga 4 juta tadi inflow ya. Berarti cash flow tambahan di year 5 itu sama dengan ini ditambah ini ya, 6.250 inflow. Oke. Berarti kita udah bisa nih. Ya, gimana? Chandra Nitya sebelum Bapak Asisi. Oh ya, oke. Chandra sama Ernest ya. Chandra Nitya sama Ernest. Oke. Berarti kita udah bisa nih membuat timeline baru kan? Jadi kita buat timelinenya kira-kira gini kan, year 0, year 1, sampai 4, sampai 5 ya, tadi 6 tahun ya. Sampai 5, sama year 6. Ya. Year 0-nya sama dengan negatif, karena dia cash outflow tadi kan, year 0-nya. Udah masuk belum ya? Yang tadi oh udah, Chandra Nitya sudah ya. Ya, tadi 102 ya. Negatif 102. Year 1 sampai 5 itu positif dari cash flow from operating ya. Ini per year ya. Year 6 dia dapat 79 plus tambahan khusus untuk yang year 6 ya. Ini 6250. Oke. Sehingga kalau kita ngitung NPV-nya ya sama dengan ini ya, initial outlay-nya ditambah rumus NPV dalam kurung rate-nya masukkan rate-nya berapa tadi? Rate dari discount rate-nya berapa? Di soal 12% ya. 12%.
Cash flow year 1-nya 79, cash flow year 2 79, cash flow year 3 79, year 4 79, year 5 79, year 6 85. Ya, tinggal di close. Jadi NPV-nya positif 225 juta. Artinya apa? Apakah proyek tersebut layak dilanjutkan? Jadi layak ya. Atau kalau bahasa kerennya visible ya. Visible. Ya, itu yang untuk expansion ya, expansion project. Oke, satu lagi ya, satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi yang replacement ya sekarang ya. Coba ntar. Izin Pak, Ya. Janatia belum di ACC Pak. Oke. Janatia, oh ya, Janatia. Satu lagi tadi mana ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang sale of machine tadi, itu 5 juta itu 1 atau 2 mesin ya, Pak? Oh iya, benar. Benar, kita balik ya, bentar. Benar. Untung diingetin ya. Itu berarti, siapa nih tadi yang komen? Bagus, Pak. Bagas, oke. Kita balik ke Excel-nya. Benar. Itu tadi untuk satu mesin baru ini. Ya, jadi kali 2 harus ya, berarti ya. Berarti ini dikali 2. Ini baru hanya untuk satu mesin ya. Ini kali 2, 10 juta ya. PPH-nya juga ini dikali 2. Ya, jadi net cash-nya 8.500.000 ya. Sehingga total tambahan di year 5-nya 10.500.000. Ya, benar. Thank you, Bagas. Ya. Itu tadi satu mesin. Soalnya tadi kan bilang dapat dijual dengan harga 5 juta per mesin ya. Jadi ada 2 mesin berarti 10 juta. Salvage value-nya 2 juta juga per mesin ya. Good. Oke, berarti kita sekarang ke ini ya. Saya kasih waktu 10 menit ya, jam 6. Nanti kita selesai jam 6 lewat 6.10 atau 6.15 ya. Saya kasih waktu sampai jam 6. Coba ngerjain ini ya. Yang mau sholat silakan aja ya sambil sholat nanti ya. Ini yang replacement. Ya. Permisi Pak, Reza juga belum di ACC Pak. Oke ya, apa nanti kasih tahu aja ya kalau ada yang belum di ACC ya. Baik Pak. Ini memang kayaknya lagi banyak bermasalah ini ya, jaringan. Oke, sekarang coba yang ini ya. Jadi Rizky adalah seorang owner cafe ya dengan nama Me Time Boba Milk Tea and Juice ya. Jadi bukan hanya chat time yang ada ya. Rizky sedang mempertimbangkan mengganti mesin pembuat minuman miliknya dengan mesin keluaran baru yang lebih efisien. Mesin lama Rizky nilai sisanya 40 juta. Mesin baru harganya 200 juta. Diperkirakan mesin baru itu bertahan 5 tahun dengan nilai sisa di akhir tahun kelima 50 juta. Dan diperkirakan mesin baru tersebut dapat dijual sebesar nilai sisanya. Jadi dijual di sebesar nilai sisanya, nggak ada teksnya nanti berarti nggak ada gain-nya ya. Kalau Rizky memaksakan mesin lamanya, tidak jadi beli mesin baru, maka mesin lama bisa juga bertahan sampai 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa sampai di akhir tahun kelima. Rizky dapat menjual mesin lamanya tadi ke Kennedy, pemilik Sari Jus ya, apalagi pengusaha lain ya, seharga 50 juta. Jadi kalau sekarang dia pakai mesin baru,
mesin lamanya tadi bisa dijual ke Kennedy, seharga 50 juta. Oke, dengan mesin yang baru, Rizky dapat menghemat waktu proses pembuatan minuman, meningkatkan penjualan 50 juta per tahun. Selain itu, dengan mesin baru, Rizky dapat mengurangi seorang karyawannya, sehingga menurunkan biaya gaji 20 juta setahun. Namun, mesin yang baru membutuhkan tambahan modal kerja 25 juta, dan biaya maintenance sebesar 12 juta per tahun. Pertanyaannya, apakah sebaiknya Rizky mengganti mesin lamanya dengan mesin baru? Ya, dicoba dulu. Sambil saya ngisi ini ya, sebelum saya tolong dihidupkan videonya ya, sambil saya mengisi portal, biar di screenshot ya. Oke, jadi sama ya kayak yang tadi ya, kita mulai dengan timeline ya. Year 0 dulu, year 0. Cash flow year 0. Cash flow year 0. Apa aja yang terjadi di year 0. Nah, ini replacement ya. Jadi lebih kompleks sedikit daripada yang expansion tadi ya. Coba, ini kan kafenya Rizky ya kan? Berarti coba kita tanya Rizky coba. Rizky, year 0, apa yang terjadi? Cash flow apa aja yang terjadi? Gimana Rizky? Masih terhubung? Rizky, coba. Masih ada nggak ya? Masih ada nih, Rizky. Oke, mungkin lagi ke belakang atau lagi ini ya, siap-siap sholat ya. Coba yang masih ada ya. Oh, yang punya coffee shop tadi pertama deh, Farah deh, Farah. Yang tadi punya coffee shop kan? Ya, Pak. Coba, Farah. Apa yang terjadi di tahun pertama, tahun ke-0? Cash flow-nya apa aja? Di tahun ke-0 ada beli mesin pembuat minuman. Oke, berarti seharga berapa dia mesinnya? Harganya? 200 juta. 200 juta ya, berarti pembelian mesin baru. Oke. $200 juta. Oke. Terus apa? Ini apa? Cash outflow atau inflow? Outflow. Outflow. Oke. Terus apa? Ada working capital. Working capital, oke. Berapa? Working capitalnya bertambah? 25 juta. Ini ya, tambahan modal kerja ya, 25 juta. Berarti tambahan working capital. Bukan tambahan WC ya, tambahan working capital. Saya singkat aja ya. 25 juta. Ini cash outflow atau inflow? Outflow. Outflow, good. Apa lagi? Ada lagi nggak? Udah, Pak. Kalau kita beli mesin baru, berarti mesin lamanya diapain? Kan ini replacement project ya? Jual. Dijual ya. Jadi ada cash inflow juga ya. Kita lihat sekarang. Mesin lamanya itu nilai sisanya 40 juta. Oke. Tapi dia bisa menjual ke si Kennedy 50 juta. Berarti yang menjadi cash inflow-nya berapa? 40 atau 50? 50. 50, oke. Penjualan mesin lama 50 juta. Inflow ya. Terus apa? Karena ada selisih, dia jual 50 juta, tapi sebenarnya nilai sisanya tinggal book value-nya tinggal 40 juta. 10 jutanya apa itu? Keuntungan.
keuntungan. Berarti objek pajak ya. Berarti ada PPh-nya. PPh-nya sama dengan 25% dikali 10 juta tadi ya. Oke, 25 juta. Berarti ini outflow ya. Berarti ada lagi nggak? Habis itu ada lagi nggak? Udah, Pak. Udah ya, hanya itu aja ya. Oke, berarti cash flow year nolnya berapa? Yang outflow kita jumlahkan ya, semua. Dikurang yang inflow ya. 177 outflow. Bener ya? Gini ya berarti ya. Ya, Pak. Tahun ke 0 berarti dia ngeluarin duit 177.500 outflow ya. Sebenarnya 227.500 tapi karena bisa menjual mesin lama ya. Sebenarnya 225 ya, 225. Tapi karena dia bisa menjual mesin lama, dari mesin lama dia bisa dapat 47,5 ya, setelah dikurang PPh. Oke, sekarang cash flow 1 sampai 5. Coba cash flow 1 sampai 5. Maharani masih ada? Maharani masih terhubung? Maharani? Maharani lagi ini ya? Nggak on ya? Oke, coba Kevin deh, Kevin. Vin, cash flow 1 sampai 5 apa aja berarti? Ada increase in operating income-nya, Pak. Oke, peningkatan penjualan dulu ya, berarti ya. Ini 50 juta ya. Jadi ingat ya, kalau dia replacement project, bahasanya incremental semua. Incremental, peningkatan, penurunan, deltanya aja semuanya yang kita ukur ya. Peningkatan penjualan. 50 juta. Oke, terus apa lagi? Ada pengurangan salaries. Ya, reduce in salaries ya, pengurangan gaji, pengurangan biaya gaji, pengurangan biaya gaji 20 juta ya. Gaji 20 juta. Pengurangan biaya gaji berarti inflow apa outflow? Outflow ini. Huh? Pengurangan biaya gaji berarti inflow atau outflow? Inflow. Inflow. Kalau yang peningkatan penjualan? Inflow. Inflow. Good. Baru apa lagi? Maintenance. Maintenance-nya bertambah ya? Iya. Peningkatan maintenance. Peningkatan biaya maintenance. Berapa tadi? 12 juta. 12 juta. 12 juta ya. Berarti apa? Outflow atau inflow? Outflow. Outflow. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang dia muncul di setiap tahun, rutin. Baik itu inflow maupun outflow. Maupun non-cash. Apa?
Ada nggak yang non cash di sini? Depresiasi, bukan? Depresiasi ya, depresiasi. Depresiasi ya, depresiasi yang kita hitung hanya selisihnya. Sekarang coba kita lihat depresiasi mesin baru. Depresiasi mesin baru berarti berapa? Harga belinya 200 juta, nilai sisanya 50 juta, berarti 150 ya. 150 dibagi 5 tahun. Berarti per tahunnya 30 juta ya. Jadi pegang yang apa? Depresiasi mesin barunya 30 juta per tahun. Sekarang depresiasi mesin lamanya nilai sisanya 40 juta saat ini. Didepresiasi 5 tahun, kemudian tidak memiliki nilai sisa di akhir tahun kelima kalau tetap dipaksakan pakai mesin yang lama. Berarti 40 dibagi 5, 8 juta ya. Berarti selisihnya ada peningkatan ya, peningkatan depresiasi ya. Peningkatan depresiasi sama dengan 30 juta dikurang 8 juta. Ya. Non cash. Ada lagi yang lain? Udah, itu aja. Udah ya, itu aja ya. Oke, udah semua masuk. Berarti kita tinggal nyari operating income ya. Operating income-nya menjadi peningkatan penjualan positif, ditambah pengurangan biaya gaji positif, dikurang maintenance-nya 12, dikurang juga peningkatan depresiasi 36 juta. PPh-nya 25% dikali operating income ya. 9 juta. Berarti NOPAT-nya kurang 9 juta, 27 juta ya. Apa? Kalau udah dapat NOPAT apa yang jangan sampai lupa? Tambahin depresiasi. Ya, add back depreciation ya. Depreciation expense. Expense ya. Depreciation expense-nya tadi peningkatannya aja kan yang kita add back. Tadi sebesar berapa? Ini ya. Sehingga cash flow from operating sama dengan NOPAT ditambah 49 ya. Ini every year ya, per year ya. Per year. Oke. Secara khusus di tahun kelima ya, tambahan cash flow year 5. Apa tambahan cash flow di year 5? Apa nih? Clarissa? Apa tambahan cash flow di year 5? Yang dia hanya muncul di year 5. Halo, Pak. Yang dia hanya muncul di year 5. Di year 1 sampai 4-nya nggak muncul. Jual mesin, Pak. Jual mesin ya. Jual mesin. Jadi penjualan mesin baru ya. Mesin baru. Dia jualnya sebesar berapa? Nilai sisa. Dia bilang dijual sebesar nilai sisanya. Nilai sisanya berapa? 50 juta. 50 juta ya. Ada nggak pajaknya? Ada nggak capital gain-nya? Dia jual 50 juta, nilai bukunya juga 50 juta. Ada nggak pajaknya? Ada nggak? Kan pajaknya tadi itu atas capital gain ya, atas selisih antara penjualan dengan atas selisih antara harga jual dengan nilai buku. Kalau ini dia sama nih, nilai bukunya sama dengan harga jualnya. Berarti ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, karena capital gain-nya 0 ya. Penjualan mesin baru, terus apa lagi?
mesin lamanya kan nggak ada ya, udah tidak memiliki nilai sisa, berarti 0. Apalagi satu lagi yang ada, cash flow di akhir tahun kelima. Pengembalian working capital. Yes, pengembalian working capital ya. Pengembalian working capital. Sama besarnya dengan working capital yang awal ya. 25 juta. Jadi tambahan cash flow-nya ya. Tambahan cash flow year 5-nya menjadi 75 juta ya. Oke, berarti kita udah selesai. Tinggal kalau dibuat di timeline berarti year 0-nya year 1 sampai 4, year 5, year 0-nya tadi dia outflow minus 177 ya. Year 4, 1 sampai 4-nya dia cash flow from operating expense ini ya. Per year. Year 5-nya sama ya, 49 tapi ditambah dengan yang terakhir ya. Yang di tambahan cash flow year 5. Oke. Kali 1 ditambah inflasi kurang 1 ya. Jadi nominalnya 20,75%. Sehingga kita tinggal nyari NPV-nya sama dengan year 0 ya, initial outlay ditambah rumus NPV. Rate-nya kita masukkan ini yang 20,75% yang baru, yang nominal rate ya. Kemudian cash flow tahun pertamanya 49, cash flow tahun keduanya 49, 349, keempat 49, kelimanya 124. Close. 4 juta, NPV-nya negatif. Berarti apa kesimpulannya? NPV-nya negatif 4 juta. Tipis sih, memang masih 4 juta ya. Artinya kesimpulannya apa? Kita ganti nggak mesinnya? Siapa tadi? Rizky. Rizky perlu ganti mesin. Kok hilang ya? Oh ini. Rizky perlu ganti mesinnya nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Jadi not visible ya. Rizky tetap pakai mesin lama. Sebaiknya Rizky tetap pakai mesin lama. Oke. Itu ya untuk hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan 2 menit deh. Izin bertanya, Pak. Tapi kalau soalnya loss itu mungkin aja nggak, Pak? Mungkin. Itu yang tadi kita bilang. Kalau dia loss, dia jadi tax benefit namanya. Jadi tax benefit. Jadi kalau tadi ada tax yang dibayar, itu cash outflow kan? Tapi kalau ada dia loss, tax benefit-nya itu jadi cash inflow dianggap. Ya, jadi dianggap dia bisa mengkompensasinya nanti di kemudian hari atau bahkan dia bisa merestitusi dianggap ya. Jadi dari kacamata finance, kalau ada tax benefit, artinya tax benefit itu tax-nya negatif gitu. Jadi loss dikali rate-nya, rate tax-nya, tax rate dapatnya negatif, itu jadinya cash inflow malah. Ya, namanya tax benefit. Bisa, itu dihitung sebagai tax inflow. Jadi misalnya dia tadi dapat harga jualnya 2 juta, malah ditambah lagi dengan tax benefit-nya. Gitu. Karena dia menjual 2 juta itu di bawah harga book value-nya. Itu ya. Ada yang lain? Cukup? Izin tanya satu lagi, Pak. Silakan ya. Gak apa-apa, John dulu yuk.
gain, berarti itu masuknya ke ini ya Pak, capex tadi itu ya? Yang di akhir Gimana? Sorry. Yang di akhir tahun itu kalau ada penjualan, ada gain itu masuknya ke capex tadi ya Pak? Ke capex-nya itu yang ini, yang harga jualnya. Ya, tapi nanti itu dikurangi lagi dengan tax yang dibayar. Gitu ya. Tadi siapa lagi yang mau nanya? Pas yang barengan Johan tadi? Izin Pak, Ya. tadi mungkin saya agak miss, jadi kenapa capex-nya nggak ada ya Pak di sini? Yang mana? Yang di nomor 2 ini nggak ditambahin lagi sama capex-nya. Udah, itu sebenarnya yang ditanyakan sama Johan tadi. Jadi ini capex-nya itu yang ini. Yang ini ya, penjualan mesin baru ini. Ya, 50 juta ini capex-nya. Itu makanya itu kan hanya istilah-istilah aja ya. Tapi yang penting jangan sampai ada yang kelewatan. Ya, semuanya harus habis. Dari mulai 0 kita masuk, 0 kita keluar gitu. Jadi nggak ada sisa. Yang mesin barunya pun nggak ada sisa ya. Kita jual juga. Itu tadi yang ditanya Johan ya, Brenda ya. Jadi 50 juta ini ya yang terakhirnya nih yang capex-nya ya. Ya, makasih Pak. Oke, itu ngomong-ngomong foto siapa itu Brenda? Lukisan Pak. Oh, lukis. Iya, oke. Oke, ada lagi? 620. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. silakan. Tadi kan yang soal nomor 1, penyediaan barang di awal, yang working capital-nya kan ada yang sebagian pakai. Sorry Nanda. Barusan yang ngomong siapa? Brenda apa Iren ya? Iren, Pak. Iren ya? Oh ya, sorry kalau itu. Yang saya lihat tadi di belakang ini layarnya Brenda itu justru ada orang Korea saya lihat. Oke, lanjut. Sorry ya, Nanda ya. Salah ngomong. Gimana? Pak, tadi di soal nomor 1 kan ngebiayain modal awal pakai utang sebagian. Itu misalnya utangnya dibiayain. Sambil kita buka ya. Oh ya. Ini ya. Iya. Ya. Itu misalnya dia bayar di tengah tahun, bisa kan Pak ya? Bisa di model gitu ya Pak ya? Misalnya gimana? Contohnya misalnya gimana? Mau dibuat modelnya? Di tahun ketiga dibayar gitu. Jadi bisa aja. Makanya kalau itu berarti kan dia pro forma ini. Saya balik ke ini ya. Bisa memang banyak model soal ya. Kalau yang seperti disampaikan Nanda tadi berarti bisa pro forma income statement-nya dia nggak mesti sama setiap tahun kan. Kalau ini kan kita anggap sama semua, performance-nya persis sama ya. Jadi dia revenue sama, kalau itu bisa aja nggak sama dia kan, COGS-nya bisa beda, pembelian inventory-nya bisa beda. Bisa seperti itu, bisa dibuat seperti itu. Cuman ya akan makan waktu pasti ya kalau pas ujian. Ya. Karena ini justru bagian soal ujian yang harusnya nilainya lebih kecil nanti. Karena kan lebih gampang kan ini, lebih make sense kan mengerjakannya kan. Chapter ini ya. Yang paling besar nanti itu yang bonds dan equity. Bonds dan saham ya. Mungkin itu nanti jadi satu soal tapi bobotnya 40% menghitung bonds dan saham. Dan dia soal cerita. Gitu ya. Tapi bisa itu benar Nanda, bisa. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Kalau gitu, kalau ada masih ada pertanyaan minggu depan boleh ditanyakan lagi ya. Saya rasa itu saya coba nanti weekend ini atau weekend depan ngeluarin satu aja lagi ya, satu assignment lagi aja dan itu assignment-nya individual ya. Biar jadi 4 assignment, biar pas lah bagi 4 nanti assignment. Ya, satu assignment terakhir itu cuma ngitung yang mungkin yang bond dan saham ya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Buat yang keluar masuk karena jaringan, semoga ini ada Ernest lagi ya. Tunggulah, kita tunggu dulu dia joining dulu bentar. Baru aja masuk lagi. Ya, lagi joining. Bentar. Oke.
Ernest. Ernest sudah gabung? Sudah, Pak. Sudah, ya. Karena Ernest sudah gabung, maka kita tutup saja, ya. Enggak, tadi udah saya tutup. Sebenarnya udah mau saya tutup, cuman pas Ernest masuk juga. Ya, jadi udah ya. Kita sampai jumpa minggu depan di chapter berikutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan, stay at home. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, makasih semuanya ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.